Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ari Pratama, NIM D400-200-132 dari kelas praktikum Fisika Listrik kelas E. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang tugas besar dari fisika listrik, dan saya itu akan membahas tentang medan listrik. Sebelumnya, apa itu medan listrik? Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Lalu selanjutnya ada muatan listrik. Muatan listrik itu untuk gambar itu ada ya di situ. Itu untuk muatan negatif itu ke arah keluar, sedangkan muatan negatifnya itu ke arah dalam. Nah, di sini penjelasan secara singkatnya adalah muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah daripadanya menuju keluar, yaitu jadi yang positif itu keluar medan listriknya. Lalu yang untuk yang negatif itu akan menyebabkan garis-garis medan listrik itu berarah masuk ke ke muatan negatif tersebut. Untuk selanjutnya itu muatan listrik. Nah, untuk selanjutnya muatan listrik itu adalah muatan listrik itu dapat bernilai negatif, itu 0 atau tidak terdapat muatan atau jumlah satuan muatan positif dan negatif yang sama. Dan nilai muatan ini akan mempengaruhi perhitungan medan listrik dalam halnya perhitungan medan listrik, yaitu seperti positif atau negatif ataupun 0. Apabila pada setiap titik di sekitar sebuah atau beberapa muatan dihitung medan listrik yang digambarkan vektor-vektornya, akan terlihat garis-garis yang saling berhubungan yang disebut sebagai garis-garis medan listrik. Selanjutnya, tanda muatan menentukan apakah garis-garis medan listrik yang disebabkan berasal darinya atau menuju darinya. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan yang terdapat di PPT ini. Selanjutnya ada garis-garis medan listrik. Apa itu garis-garis medan listrik? Garis-garis medan listrik merupakan garis-garis hayal di dalam medan listrik yang menjadi tempat kedudukan titik-titik yang arah kuat medannya sama dengan arah garis itu pada umumnya. Garis-garis medan listrik menggunakan dua muatan. Namun ketika muatan tersebut lebih dari dua atau terdistribusi dalam ruang, maka konsep medan listrik menjadi sulit dipahami. Kemudian jika besarnya muatan yang terdistribusi tersebut tidak sama, maka konsep medan listriknya menjadi tambah sulit lagi, sehingga diperlukan suatu visualisasi garis-garis medan listrik untuk kasus semacam itu. Nah, untuk yang medan listrik ini juga ada penjelasan lain, yaitu gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik atau membentuk medan listrik. Dalam membahas medan listrik digunakan itu pengertian kuat medan. Lalu untuk medan gaya kolom, kuat medan listrik adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satu muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya ini dan dinyatakan dengan E besar dalam kurung R. Lalu selanjutnya ada flux listrik. Flux listrik disimbolkan dengan logo seperti itu. Adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat. Hal ini sering juga disebut kerapatan medan magnet. Satuan flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber, merupakan satuan turunan dari volt detik. Sedangkan satuan menggunakan sistem CGS adalah turun dari Maxwell. Nah, ini untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak contoh yang menggunakan alat atau apapun yang menggunakan medan listrik. Nah, di sini saya mencontohkannya satu, yaitu mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini menggunakan daya tarik muatan listrik yang berbeda. Suatu pola muatan positif pada plat tadi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan. Menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner
tersebut itu jadi berbuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan ke atas secari kertas kosong yang akan dipanggang di atasnya. Jadi sedikit penjelasannya ini. Jadi untuk kertas ini kan di sini biasanya. Nanti biasanya itu kalau fotokopi itu kan kayak ada cahaya biru. Nah, cahaya biru itu adalah untuk membaca ini kayak yang tulisan-tulisan itu yang nih suatu pola muatan positif pada plat tadi itu akan mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan. Jadi akan membaca yang ada tulisan yang akan difotokopi. Lalu toner ini akan menghasilkan apa yang sebelumnya itu dibaca oleh cahaya reflektor ini. Nah, lalu setelah sudah dibaca toner itu akan dioper lagi ke drum seputar ini. Nanti kertas di sini itu akan masuk ke sini untuk dikeluarkan. Nah, drum ini itu akan kayak membawa tulisan-tulisan yang telah dibaca itu oleh toner. Nah, kesimpulannya itu hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda tersebut. Ini dibuktikan dengan percobaan neraca puntir bermuatan. Selanjutnya, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, ataupun proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N atau C atau dibaca Newton per Coulomb. N per C maksudnya. Dikoreksi. Garis-garis medan listrik adalah garis khayal yang digambarkan melalui sebuah daerah ruang sehingga garis singgungnya adalah dalam arah vektor medan listrik di titik tersebut. Lalu selanjutnya ada arah garis medan untuk muatan positif itu adalah keluar dari muatan. Nah, untuk yang positif itu adalah keluar dari muatan, sedangkan muatan negatif itu adalah menuju muatan. Jadi muatan positif itu akan keluar, sedangkan yang negatif itu akan menerima. Lalu selanjutnya ada beberapa penerapan dari medan listrik adalah mesin fotokopi tadi yang saya sudah sedikit jelaskan. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf dari penjelasan saya yang sangat singkat ini tentang medan listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.